Santo Antonius Abbas. Jika engkau ingin menjadi sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Matius 19:21. Antonius, pemuda Mesir ini, bukan saja memahami arti kata-kata Yesus tersebut, melainkan juga mencoba menghayatinya dalam hidupnya. Antonius yang lahir tahun 250 termasuk dalam bilangan pemuda yang kaya raya. Ayah dan ibunya yang meninggal ketika Antonius berumur 20 tahun mewariskan sejumlah besar harta kepadanya. Mendengar kata-kata Injil di atas, hati Antonius tergerak dan membagi semua harta itu kepada orang-orang miskin. Ia lalu memasuki corak hidup bertapa agar lebih dekat pada Tuhan. Imannya yang kokoh akan Allah memampukan Antonius untuk mengatasi setiap godaan setan. Semakin setan menggoda, semakin bertambahlah semangatnya untuk berdoa dan bermati raga. Antonius benar-benar menghayati kemiskinan. Makanannya sederhana, pakaiannya terbuat dari kulit domba. Dengan berlaku demikian, Antonius bermaksud mengarahkan seluruh perhatiannya pada usaha menjalin hubungan mesra dengan Allah melalui doa, meditasi, dan tapa. Hidup tapa mengantar Antonius kepada suatu tingkatan hidup rohani yang tinggi dan menjadikan Antonius seorang pendoa yang ulung. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta bimbingan dalam berbagai macam masalah hidup. Kepada orang-orang ini, Antonius tidak jemu-jemu memberikan berbagai petunjuk. Salah satu nasihatnya ialah, kamu mengetahui pandangan-pandangan setan yang menyesatkan. Kamu mengetahui kekuatan dan kelemahan setan. Menghadapi semua itu, percayakanlah dirimu seutuhnya kepada pelukan cinta kasih Kristus. Letakkanlah kepercayaanmu sepenuhnya kepada Yesus. Percayalah bahwa akhirnya kamu akan menang atas segala kejahatan. Kebenaran ini dinyatakan di dalam semboyannya tentang penggodaan. Ialah, saya tidak takut kepadamu, engkau, atau penggoda, tidak akan dapat memisahkan aku dari cinta kasih Kristus. Orang-orang yang datang kepadanya mendapat peneguhan iman yang mendalam. Kemudian orang-orang inilah yang menjadi bibit awal pertapaan yang dirintis dan dibimbingnya. Sebagai seorang rahib, Antonius tidak hanya memusatkan perhatiannya pada kontemplasi dan meditasi, tetapi juga pada pembelaan kebenaran iman Katolik. 2 kali ia pergi ke Alexandria untuk meneguhkan dan menghibur saudara-saudara seiman yang banyak mendapat tantangan dari kaum Arian yang sesat. Antonius meninggal dunia dengan damai pada tahun 356. Santo Antonius Abbas, doakanlah kami.